Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Marta Trimulesari dari kelas Ekonomi Syariah B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika studi Islam di Barat. Sejarah masuknya Islam di Barat, masuknya Islam di Eropa atau Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Spanyol. Masuknya Islam di Amerika, berbagai literatur membuktikan bahwa Islam telah masuk ke benua Amerika 5 abad sebelum Christopher Columbus menemukannya. Ia adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia. Christopher Columbus menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Columbus menjejakkan kakinya di Amerika di akhir abad ke-15 Masehi. 5 abad sebelum Columbus tiba, para pelaut Muslim dari Granada dan Afrika Barat sudah menjejakkan kaki di daratan benua yang masih perawan dan hanya ditinggali oleh suku-suku asli yang tersebar di beberapa bagiannya. Imigran Muslim pertama di daratan ini tiba sekitar tahun 900 Masehi sampai setengah abad kemudian pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Salah satunya bernama Hasi ibnu Asaid ibnu Aswad dari Cordova. Orang-orang Islam inilah yang mendakwahkan Islam pada suku-suku asli Amerika. Sejumlah suku Indian Amerika pun telah memeluk Islam saat itu, antara lain suku Iroquois dan Algonquin. Latar belakang studi Islam di dunia Barat. Masa Renaissance abad pertengahan adalah masa di mana peradaban Barat menuai kebangkitannya sementara peradaban Islam mengalami stagnasi. Renaissance membawa perubahan baru bagi dunia Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi, dan perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Sebagaimana kita ketahui, di masa kejayaan Islam, Andalusia, Spanyol, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan salah satu tempat yang mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Terbukti dengan adanya beberapa universitas Islam yang didirikan seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Pada waktu itu, beberapa tokoh-tokoh Barat datang mengunjungi universitas-universitas tersebut untuk memperdalam ilmu mereka. Selama mereka belajar, mereka melakukan penerjemahan ilmu-ilmu karya tokoh-tokoh Muslim ke dalam bahasa Latin. Hal ini didukung oleh King Frederick, mantan Kaisar Holy Roman Empire, yang dipimpin oleh Petrus Venerabilis dengan cara membayar orang Spanyol sebagai penerjemah. Kegiatan ini berpusat di Toledo dan Palermo, dan ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing, mereka ditantang oleh Paus di Vatikan untuk mendirikan universitas-universitas serupa. Kemudian berdirilah perguruan tinggi di Semenanjung Italia, Padua, Florence, Milano, Venezia, dan disusul oleh Oxford dan Cambridge di Inggris, Sorbonne di Prancis, dan Tübingen di Jerman. Setelah berdirinya universitas-universitas di atas, membukakan jalan bagi Barat untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuannya. Jadi, jelaslah, sejarah berkembangnya studi Islam di dunia Barat adalah disebabkan para pelajar Barat yang datang ke dunia Timur untuk mengkaji ilmu. Di samping itu juga mereka telah berhasil menerjemahkan karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Gerakan ini pada akhirnya menimbulkan masa pencerahan dan revolusi industri yang menyebabkan Eropa maju. Dengan demikian, Andalusia merupakan sumber-sumber cahaya bagi Eropa, memberikan kepada benua itu manfaat dari ilmu dan budaya Islam selama hampir 3 abad. Berikut hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.